Saudara-saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di hari Jumat 25 Maret 2022. Mari kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di tengah kehidupan kami. Dan seperti biasa kami akan belajar firman-Mu. Sebelum kami berjalan mengelola hidup kami hari ini, tuntun kami Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Yesus kami naikkan surga. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di hari Jumat kali ini bertajuk Dilahirkan Baru. Teks bacaan diambil dari 1 Petrus 1 ayat 23. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mau mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Menurut Roma 3 ayat 23. Maka yang harus dilakukan adalah pertobatan atau lahir baru. Karena tertulis dalam Yohanes 3:5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kelahiran secara fisik menghadirkan kita di dunia ini, tetapi kelahiran kembali, yaitu dari roh, akan mengantarkan kita ke dalam kerajaan Allah. Untuk itulah kelahiran kembali sangat dibutuhkan orang percaya. Secara sadar, kita tidak pernah tahu kapan kita dilahirkan secara fisik jika tidak ada orang yang memberitahukan kepada kita. Tetapi di dalam iman kepercayaan kita mengakui bahwa kita dilahirkan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita pun menghidupi perjalanan kehidupan kita, sudah seharusnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pertanyaannya sekarang, kapan kita harus lahir baru? Saudara-saudaraku, bagaimana kita lahir baru? Kita dilahirkan kembali bukan berarti kita kembali masuk ke dalam rahim ibu kita, tetapi kita dilahirkan kembali untuk semakin hidup dalam roh dan firman Tuhan secara utuh. Saat kita dilahirkan kembali adalah pekerjaan Roh Kudus membangkitkan hati kita dari kelemahan bahkan kematian rohani. Saudara-saudaraku, bagaimana sebenarnya firman Allah melahirkan kita kembali? Petrus berkata bahwa firman yang melahirkan kita kembali adalah firman yang berkuasa, yang hidup. Kedua hal tersebutlah memiliki kuasa untuk mengubah hidup manusia. Saat Petrus mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh firman Allah, maka firman Tuhanlah yang menjadi bagian mutlak di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga ketika firman Tuhan adalah bagian mutlak hidup orang percaya, maka firman Tuhan membawa kita ke dalam pertobatan. Kita menjadi anak-anak Allah adalah kelahiran kembali oleh Roh Kudus yang menuntun kita ke dalam pertobatan tersebut. Roh Kudus yang memberi pengertian akan firman Tuhan menjadi sentral kehidupan orang percaya, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan bergereja.
Saudara-saudaraku sekalian, apa yang dikatakan Petrus bahwa firman Allah yang melahirkan kita kembali supaya kita dapat mengenal Yesus Kristus dengan tepat, maka sudah seharusnya kehidupan orang Kristen tidak dapat dipisahkan dengan firman Tuhan. Kehidupan orang Kristen, orang percaya harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mau. Kita harus memberi ruang dan tempat kepada firman Tuhan. 1, untuk mengontrol. 2, untuk menguasai. Dan yang ketiga, untuk memimpin kehidupan kita. Karena itulah, saudara-saudaraku, mari kita secara bersama-sama mau dibaharui dan dilahirkan kembali oleh Roh Kudus di dalam firman Tuhan. Selamat bergumul dan berjuang dalam kehidupan ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Biarlah hari ini, di hari Jumat ini, kami dimampukan untuk terus hidup berdasarkan firman Tuhan. Menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan.